Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya mau ngebacain sebuah cerita dari teman-teman kita, yang mana di konten saya yang berjudul peserta yang lulus seleksi ASN adalah orang-orang yang bejo, yang mana di situ membahas perihal pengalaman saya yang dianggap hanya beruntung aja dan gak punya kemampuan apa-apa ketika lulus ASN. Nah, di sini komentarnya udah 100 lebih, dan rata-rata komentarnya berisi cerita para peserta ASN yang udah lulus, yang berkaitan dengan konten yang saya buat. Di sini banyak banget komentar yang isinya cerita-cerita pengalaman mereka ketika ikut tes dan ketika udah berhasil tes ya. Nah, di sini saya pengen bacain satu persatu di tiap kontennya, karena siapa tahu di kisah-kisah mereka ada yang menginspirasi teman-teman semuanya yang lagi mau proses menuju ke tes CASN ya, atau mungkin buat teman-teman yang memiliki cerita yang sama juga bisa menjadi sebuah refleksi tentunya. Oke, langsung aja untuk konten yang pertama ini, di konten membaca kisah inspirasi para peserta ASN. Di sini saya ambil yang pertama kisah dari teman kita yang bernama Rina Suryaning Tias. Dia adalah seorang ASN yang baru saja keterima sebagai P3K di tahun kemarin ya. Oke, langsung aja kita baca. Sedikit cerita, lulus kuliah 2009. Karena waktu itu kental isu CPNS tidak sehat, jadi waktu ada 3 kali kesempatan mengikuti seleksi, nggak pernah serius. Nggak ada persiapan sama sekali. Mikirnya sebatas penggembira ikut dalam kompetisi waktu itu. Selesai tes juga nggak ada antusiasme untuk cek skor dan lain-lain. Karena dari berbagai sumber informasi yang saya terima, ya begitulah. Sampai akhirnya ada peraturan baru untuk sementara waktu tidak ada pengangkatan PNS. Saya tetap menjalani aktivitas mengajar di lembaga di bawah naungan logo Ikhlas Beramal. Karena berbagai pertimbangan, pada tahun 2017 mutasi ke sekolah negeri. 5 bulan setelah mutasi ada angin segar. Sedikit perhatian dari pemerintah dengan memberikan tunjangan pada guru honorer ber-SK dinas. Kemudian pada tahun 2018 ada rekrutmen CPNS. Dan menariknya, penyelenggaraan CPNS tahun tersebut dilaksanakan secara transparan. Wah, senang sekali. Mengingat waktu itu usia sudah 32 tahun, sudah mau expired. Saya putuskan untuk serius mengikuti seleksi. Saya meminta restu pada suami dan orang tua. Waktu itu, suami merestui secara verbal atau ucapan. Saya persiapkan dengan belajar sungguh-sungguh. Tiap malam, ketika anak-anak sudah tidur, saya membuka mata hingga tengah malam. Berbagai soal tryout saya selesaikan dengan timer. Saya buat tabel hasil untuk evaluasi dan grafiknya meningkat. Akhirnya, waktu ujian tiba. Sudah pede, ngerjakannya pun santai sekali. Karena sudah terlatih menggunakan manajemen waktu dengan trik tertentu sesuai yang saya pelajari di YouTube. Setelah waktu selesai, skor muncul. Dan, TKP yang selama masa latihan selalu paling tinggi skornya, ternyata ketika di lapangan yang menjadi batu sandungan. Ya, nilai TKP kurang 5 poin. Namun setidaknya saya gagal dengan nilai yang bagus. Sesampainya di rumah, diskusi dengan suami. Dan apa jawabannya? Ternyata dia setengah hati dalam restu. Karena alasan tertentu, akhirnya saya memahami betapapun kita berusaha sekuat tenaga, mengorbankan waktu dan pikiran, jika belum ada restu dari sang empunya, maka nihil. Saya tidak marah. Saya menganggap itu bagian dari proses. Kemudian pada 2019 dibuka lagi pendaftaran CPNS. Sebelum daftar, saya mengkonfirmasi ke pasangan saya, apakah mengizinkan saya untuk mengikuti tes. Ya, jawabannya. Namun takdir berkata lain. Saya gagal pada seleksi administrasi. Ini yang saya nggak habis pikir. Sejak awal lulus kuliah dan setelah berkali-kali mengikuti seleksi, baru kali ini gagal pemberkasan karena dianggap tidak linier. Meskipun ada masa sanggah, itu seperti sekedar formalitas. Tak ada yang berubah, kecuali yang memiliki koneksi di instansi. Sempat kesal dan berpikir apa panitia seleksi kurang edukasi. Jelas-jelas di transkrip nilai semua mata kuliah bahasa Indonesia. Tapi akhirnya saya ikhlas menerimanya.
dan berharap 2020 ada seleksi CPNS lagi. Tapi terdengar kabar tidak ada CPNS guru dan digantikan dengan P3K. Sempat ada rasa kecewa karena ini kesempatan terakhir karena usia sudah 34 tahun. Mendengar berbagai informasi tentang P3K, awalnya kurang begitu tertarik. Belum ada keinginan untuk mengikuti tes. Namun setelah formasi dibuka pada tahun 2021, ternyata ada formasi sesuai mapel di sekolah induk. Dan waktu itu usia saya tepat 35 tahun. Meskipun pada kabar yang beredar ada afirmasi usia 35 lebih, namun saya tidak ingin menjadikannya pegangan. Target saya tetap minimal nilai, passing grade, dan afirmasi. Saya persiapkan semua persyaratan, terutama dan pertama restu suami. Sempat pesimis gagal mengikuti seleksi karena waktu itu belum mengantongi kartu vaksin. 5 hari sebelum ujian dimulai, akhirnya dapat panggilan untuk vaksin. Alhamdulillah, selama 5 hari belajar latihan soal-soal dari berbagai sumber tiap hari begadang, dan di malam terakhir dapat kabar kalau materi yang keluar dominan dari modul PPG. Saat itu juga googling materi PPG. Kebetulan file yang saya dapatkan terdiri dari 500 halaman. Akhirnya menggunakan teknik membuat cepat. Rasa-rasanya sampai mual. Baru dapat 300 halaman sudah nggak kuat. Akhirnya istirahat. Selasa pagi, jadwal tes sudah tiba. Sambil nunggu waktu, akhirnya melanjutkan baca modul PPG. Saat tes dimulai, waktu 3 jam yang awalnya saya anggap terlalu lama, ternyata berlangsung cepat. Saya mengerjakan dengan memperhatikan manajemen waktu. Sudah sangat percaya diri. Saya membuat mapping soal dengan jawaban benar, sudah memenuhi target. Saat waktu mengerjakan telah selesai dan nilai keluar. Teknis kurang 5 poin. Dah lemes rasanya. Mungkin karena sudah kepedean, sampai di dekat tempat parkir, dengar peserta lain membicarakan tentang afirmasi, seperti oase di tengah padang pasir. Masih ada harapan, tapi tidak mau berharap banyak. Sampai pada saat pengumuman tiba, melalui HP teman, alhamdulillah, nama saya termasuk dalam daftar peserta yang memenuhi formasi P3K Gelombang 1, dan 50% orang sekitar menganggapnya sebagai keberuntungan. Karena mereka hanya melihat hasil. Mereka tidak melihat betapa saya tidak tidur dengan baik karena belajar. Sedikit menambahkan Bapak Qauyuddin, selain kemampuan dan kesempatan, mungkin restu dari orang terdekat juga ikut andil. Sekian sharing pengalaman dari saya, ASN P3K 2021 Jalur Afirmasi. Terima kasih, semakin sukses channel YouTube-nya Abang. Oke, terima kasih dari teman kita Rina Suryaning Tias yang telah memberikan share ceritanya ya, bahwa keberhasilan dia tidak hanya dinaungi oleh keberuntungan dan juga kemampuan saat belajar, tapi juga ada restu yang harus dia dapatkan sebagai sebuah pegangan untuk mengantarkan dia menuju keberhasilan. Terima kasih buat teman-teman, semoga kisah ini bisa menginspirasi kalian. Dan buat kalian yang mungkin punya cerita dan belum sempat menceritakannya di kolom komentar konten saya yang membahas tentang keberuntungan seorang ASN, bisa langsung komentar di kolom komentar ini ya. Dan kalau buat kalian yang mungkin memiliki kesamaan cerita juga boleh komen-komen di sini. Terima kasih, kita jumpa lagi di konten kisah inspirasi ASN berikutnya. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.